Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk materi pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan jurnal penyesuaian. Nah, kemarin saya sudah lihat beberapa hasil tugas dari teman-teman mahasiswa untuk semua. Itu sudah saya cek satu persatu. Memang belum semua, tapi pada prinsipnya ada yang sudah sempurna, ada yang neraca saldonya itu belum disusun. Jadi nanti mohon bisa diperbaiki, dilengkapi dengan tugas yang baru saya kirim, latihan kasus soal 4. Di situ kita akan berlatih materi penyusunan jurnal, buku besar, kemudian sampai dengan penyesuaian, dan juga termasuk dengan penyusunan laporan keuangan sampai 3 laporan keuangan itu sudah bisa tersaji secara baik. Nah, kemarin kita sudah belajar terkait dengan jurnal umum, kemudian buku besar, kemudian neraca saldo. Langkah selanjutnya setelah kita berhasil menyusun neraca saldo adalah melakukan jurnal penyesuaian atas beberapa transaksi yang terjadi di akhir tahun. Contohnya gini, misalkan sampai dengan akhir tahun kita ketahui bahwa ternyata ada utang yang masih harus dibayar, sehingga itu perlu kita sesuaikan, kita masukkan jurnal penyesuaian sebagai penambahan hutang. Termasuk di dalamnya adalah misalkan di akhir tahun ada pendapatan yang sudah jasa yang sudah kita lakukan kepada pihak lain, tetapi kita masih belum menerima pembayaran secara sempurna, maka itu juga kita akui sebagai tambahan piutang. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan beban-beban yang terjadi di tahun berjalan. Misalkan ada kita beli perlengkapan kantor atau persediaan barang, nilainya adalah 100.000 misalkan, 100 juta. Kemudian di akhir tahun kita melakukan stok opnam atas persediaan barang tersebut. Nah, awal kita beli 100 juta, kemudian pada saat kita stok opnam itu tersedia hanya 40 juta. Pertanyaannya adalah berapa beban atas persediaan tersebut? Ada yang bisa jawab? Halo? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Halo? Bisa dengar? Bisa, Pak. Apa ya? Silakan. Silakan. Ada yang bisa bantu saya jawab? Saya ulangi, kasusnya gini. Ada beban persediaan, kita belanja pertama kita beli tanggal 5 Agustus misalkan. Ini slide-nya bisa kelihatan enggak? Bisa. Kelihatan, Pak. Oke, Bisa, Pak, bisa. Oke, 5 Agustus kita beli barang persediaan. Kita beli barang persediaan secara tunai. Barang persediaan secara tunai nilainya 100 juta. Jurnalnya bagaimana? Ayo. Beli barang secara tunai. Identifikasi asetnya dulu yang pertama apa? Yang bergerak apa di aset? Silakan. Halo. Peralatan, Pak. Peralatan, ini barang persediaan loh, Pak. Keperlengkapan gimana, Pak? Boleh. Kan aset boleh. Bisa itu. Boleh. Perlengkapan boleh, persediaan boleh ya. Kalau saya lebih tepat persediaan. Misal saya sebut persediaan ya. Kalau misalkan ada perlengkapan kantor silahkan, enggak masalah. Persediaan. Nilainya berapa, Pak? Persediaan di debit apa di kredit? Persediaan. Debit.
Persediaan debit. Kenapa debit? Karena bertambah. Tambah. Saya tulisin dulu. Karena masuk aset, Pak. Utang, betul. Utang tambah modal tambah pendapatan ya. Utang ditambah modal ditambah pendapatan. Nah, ini kolom debit. Ini sebelah debit. Bentar, saya catat dulu. Ini sebelah debit, yang ini sebelah kredit. Oke, Pak. Nah, beban dan aset itu ada di kolom debit, utang, modal, pendapatan ada di kolom kredit. Persediaan bertambah. Karena persediaan itu masih tergolong dalam kategori aset, aset bertambah masuk debit. Betul, tadi ini masuk debit ya. Debit, ini kredit. 100 juta ya Bapak Ibu? 100 juta. Iya. Sekarang lawannya apa ya? Kas berkurang Kas berkurang masuk di 100 juta. kas berkurang masuk. Kredit. Oke, kas berkurang masuk di kredit. Kas berkurang masuk di kredit sebesar 100 juta. Oke. Nah, kemudian pada tanggal 31 Desember dilaksanakan stok opnam. Stok opnam itu artinya menghitung barang persediaan yang tersedia yang masih bisa digunakan, masih tersisa nilainya 40 juta. Ya, masih tersisa ya, masih tersisa. Identifikasi dulu, analisis dulu. Analisis dulu. Beban itu artinya apa? Beban itu artinya berapa yang dikonsumsi ya, berapa nilai yang dikonsumsi atau yang digunakan atau yang dipakai. Nah, kalau kita melihat soal seperti ini, persediaan awalnya berapa? 100 juta. Betul, persediaan awalnya 100 juta. Betul, 100 juta. Kemudian persediaan akhirnya berapa? 40 juta. Betul, 40 juta. betul. Persediaan akhirnya 40 juta. Sekarang berapa yang digunakan? Berapa persediaan yang digunakan? Persediaan 60 juta. 60. yang 60 juta. digunakan. Berapa persediaan yang digunakan? 60 juta. Oke, 60 betul. juta. Ini dikurangi 40 juta, ketemu 60 juta. Inilah yang disebut sebagai beban persediaan. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengurangkannya? Saya kasihkan contoh. Jadi biar pakai logika, nggak pakai hafalan. Bagaimana rumusnya untuk jurnalnya? Oke. Saat kita ketahui di akhir tahun dilakukan stok opnam masih tersisa 40, kita ketahui oh ternyata bebannya adalah 60 juta. Jurnalnya bagaimana? Untuk jurnal penyesuaian. Kita buat jurnal penyesuaian. Silakan jurnal penyesuaian, identifikasi kolom debit, kolom ini yang bertambah apa yang berkurang apa? Identifikasi asetnya dulu. Ayo. Gampang nih. Yuk. Dari soal ini yang berkurang di bagian aset apanya? Kas. Kok kas? Aman Persediaan, ada? Pak. Nah, betul. Persediaannya berkurang sebesar 60 juta. 60 juta. 60 juta. Betul. Persediaan berkurang itu masuknya di mana? Kredit. Persediaan di bagian apa? Bagian debit, Pak. Aset. Bagian debit. Persediaan bertambah masuk? Debit. Enggak. Persediaan bertambah masuk debit. Kalau persediaan berkurang masuk? Kredit. Betul. Berarti Kredit. berarti ini Kredit. debit atau kredit?
Berarti ini persediaannya Kredit. Kredit. Oke. Pak. Persediaan berkurang sejumlah berapa? Persediaan berkurang sejumlah berapa? 60. 60 juta. 60 juta. Oke, pinter. Kemudian masuk lagi setelah 60 juta. Kan ini sama dengan berkurang 60 juta. Lawannya persediaan berkurang adalah digunakan, berarti artinya bebannya Bertambah. Oke, beban bertambah masuk di mana? Di kredit. Beban bertambah Debit. debit. Berarti beban persediaan masuk sebesar berapa? 40 apa 60? Yang dipakai 60. 60. Nah, inilah jurnal penyesuaiannya Bapak Ibu. Kalau kita gabungkan dengan buku besar akan kelihatan. Maka sisa, kalau kita lihat di buku besar ya, kita lihat di buku besar untuk persediaan, maka akan kelihatan di mana di buku besar persediaan itu transaksi tanggal 1, misalnya tanggal berapa, 5 Agustus, tanggal 5 Agustus, pembelian persediaan masuk di mana? Pembelian persediaan masuk di mana? Kredit ya. Pembelian persediaan Kredit masuk ya. di Debit. Pembelian persediaan. Oke. Pembelian persediaan Oh. masuk di debit sebesar 100 Debit. juta. Oke. Nah, sekarang transaksi penyesuaiannya, saldonya berarti kan sama nggih, 100 juta di debit. Kemudian penyesuaiannya tanggal 31 Desember. 31 Desember ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian atas beban persediaan. Persediaannya berapa nih? Ini yang kita lihat persediaannya. Persediaannya di posisi mana? Kredit sebesar 6 Kredit besar 60 juta. 60 juta. 60. Saldonya jadi berapa? 4 juta. 40. 40. 40. Betul. Ini ditambah ini dikurangi dengan 60. 40 juta. Sama enggak ini dengan ini? Sama. Sama. Kalau udah sama lah. Ini logikanya seperti itu. Jadi urutannya seperti ini. Analis yang pertama persediaan awalnya berapa, persediaan akhirnya berapa, kemudian persediaan yang digunakan ini adalah beban persediaan. Ini beban persediaan, gitu ya. Kalau misalkan yang di akhir soalnya itu diketahui beban yang digunakan adalah ini, berarti langsung beban persediaan. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silahkan. Pelan-pelan saja ini. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Apa sudah cukup jelas? Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Nama? Nama Eka Saputra Pak. Silakan Pak Eka Saputra. Ini Pak mau bertanya untuk yang jurnal penyesuaian bisa diulangi Pak. Jurnal penyesuaian. Oke, saya ulangi Ya Pak, makasih. dari depan ya. Mohon bisa dicermati dulu. Saya ulangi dari awal. Rumus persamaan akuntansi adalah beban ditambah aset itu ada di kolom sebelah debit. Utang, modal, pendapatan ada di sebelah kredit. Kemudian berikutnya adalah transaksi tanggal 5 Agustus. Tanggal 5 Agustus kita melakukan pembelian barang persediaan secara tunai nilai 100 juta ya. Nah, nilai 100 juta maka jurnal umumnya adalah
Kita identifikasi jurnal umumnya apa? Jurnal umumnya apa? Saat kita melakukan pembelian persediaan. Di sini pada saat kita membeli barang persediaan, maka persediaan akan bertambah. Betul ya? Bertambah. Nah, persediaan bertambah, sedangkan persediaan ini masuk dalam kategori aset lancar. Nah, saat aset ini bertambah, maka masuk di komponen debit. Sehingga persediaan masuk di dalam komponen debit. 100 juta. Kemudian di sini secara tunai, artinya kita membayar secara tunai atau uang kas kita berkurang untuk melakukan pembayaran persediaan. Sehingga lawannya persediaan adalah kas. Kasnya berkurang. Nah, sedangkan kas ini adalah bagian daripada aset. Aset berkurang, maka masuk di lawannya debit adalah kredit. Sehingga persediaan dan kas ketemu 100 juta. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, bisa. Nah, selanjutnya tanggal 31 Desember petugas melakukan stok opnam. Stok opnam itu artinya penghitungan barang persediaan dihitung secara satu persatu. Detail satu persatu. Dari awalnya persediaan itu adalah 100 juta, kemudian di tanggal 100 juta ini dibeli tanggal 5 Agustus, kemudian di tanggal 31 Desember itu diketahui bahwa barang persediaan ini tinggal 40 juta. Ya, tinggal 40 juta. Sehingga persediaan awalnya adalah 100 juta dari pembelian awal. Betul ya? Persediaan awal. Ya, betul. Oke. Kemudian persediaan akhir ini diketahui dari mana? Diketahui dari stok opnam. Pemeriksaan barang, penghitungan barang. Saat diketahui dari stok opnam, ternyata persediaan hanya tinggal 40 juta. Berarti kan ada selisih nih, 100 dikurangi 40 berapa? 60. 60 juta ini artinya apa? Barang tersebut dikonsumsi, digunakan, dipakai. Nah, persediaan yang digunakan ini adalah makna dari yang namanya beban persediaan. Sehingga beban persediaan adalah persediaan awal dikurangi dengan persediaan akhir, ketemunya 60 juta. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Bisa, Oke. Pak. Nah, setelah 60 juta kita identifikasi soalnya. Nah, di sini saat awalnya adalah 100 juta, kemudian persediaan itu hanya tersisa 40 juta, artinya persediaan itu berkurang atau enggak? Mohon yang lain bisa di-mute ya. Dibisukan ya. Halo? Bisa di-mute ya. Yang lain bisa di-mute ya. Oke. Terus persediaannya berkurang apa bertambah? Kalau bisa dilihat di sini dengan kita mengetahui stok opnam masih tersisa 40, artinya persediaan awal berkurang atau bertambah? Berkurang. Oke, berkurang ya. Nah, sekarang kita identifikasi persediaan berkurang. Nah, persediaan berkurang. Persediaan itu masuk dalam kategori apa? Aset. Aset berkurang masuk di Debit. Kredit. aset berkurang masuk di ayo kredit ya. Kredit ya. Oke, kita masukkan persediaan masuk di kredit sebesar berapa? Sebesar berkurangnya.
nilai awalnya adalah 100, kemudian tersisa di akhir tahun 40, berarti pengurangannya ada berapa? 60 60 juta. Nah, Oke, 60 juta. 60 juta. Nah, karena di sini diketahui bahwa nilai yang digunakan atau yang dipakai itu adalah berupa beban persediaan, maka lawannya adalah beban persediaan. Tadi persediaannya berkurang 60, kemudian beban persediaannya bertambah apa berkurang? bertambah. Bertambah, betul. Beban bertambah masuk di Debit. debit. Sehingga jurnalnya beban persediaan tambah 60 juta di debit, persediaan berkurang sesuai dengan hukum persamaan akuntansi, ada di aset, maka masuk di kredit. Sehingga persediaan di posisi kredit 60 juta. Ini adalah jurnal penyesuaian. Nah, setelah itu dimasukkan kembali ke akun buku besar. Tanggal 5 Agustus pembelian persediaan adalah 100 juta di posisi debit. Ini tahu ya angka ini dari mana masuk debitnya? Tahu Pak. Oke, ambil dari jurnal umum awal 100 juta. Kemudian ada transaksi jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember yang isinya mengurangi akun persediaan sebesar 60. Maka tanggal 31 Desember ditulis 31 Desember jurnal penyesuaian beban persediaan di posisi kredit 60 juta. Sehingga saldo akhirnya adalah 100 juta dikurangi 60 juta, tersisa 40 juta. Nah, akun persediaan ini menunjukkan bahwa saldo akhir persediaan adalah 40 juta. Mohon yang tidak berkepentingan mohon bisa di mute ya. Kalau enggak kalau nggak bisa di mute saya remove. 31 Desember jurnal penyesuaian beban persediaan 40 juta. Sehingga nilai akun persediaan di akhir atau saldo akhir persediaan sebesar 40 juta. 40 juta ini sama enggak dengan yang tadi di soal diketahui hasil stok opnam masih tersisa nilai persediaan sebesar 40 juta. Sama, berarti ini sudah benar. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya. Cukup ya? Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan lagi. Yang biasanya ada penyesuaian. Oke, contoh beban sewa, Pak. Nah, contoh dibayar sewa sebesar 120 atau 12 juta tanggal 1 Juli ya. Jurnalnya apa ya? Secara tunai ya, dibayar itu artinya berarti dibayar secara tunai. Jurnal umum. Jurnalnya apa? Ada yang bisa bantu saya? Beban sewa bertambah Pak 12 juta ke debit. Beban sewa bertambah di posisi Debit. debit, betul. Beban sewa. Posisi debit sebesar 12 juta. Oke, Pak. Terus kemudian lawannya? Kasnya berkurang posisi di Kredit. Oke, masuk kredit. Kas berkurang masuk di posisi kredit sebesar 12 juta. Jurnalnya seperti ini ya. Bisa difahami ya? Halo? Bisa, Pak. Bisa. Oke, selanjutnya Bisa, Pak. di akhir tahun
tanggal 31 Desember diketahui bahwa ternyata sewa yang dibayarkan senilai 12 juta, oh bukan. Jadi gini, dibayar sewa bangunan ini kan 1 tahun ya, dibayar sewa 1 tahun. Jadi pembayaran sewa sejumlah 12 juta adalah untuk sewa selama 12 bulan. Oke. Jurnalnya gimana? Nah, perlu disesuaikan enggak? Perlu. Kenapa disesuaikan? Karena gini, konsep akuntansi adalah membebankan sesuai dengan tahun berjalan. Ya. Nah, sekarang gini, saya tunjukkan. Saya tunjukkan di sini. Kita tarik garis. Dari Juli 2021 sampai dengan Juni 2022. Ini 12 bulan ya. Benar enggak? Betul enggak? Juli 12 bulan ya. Bayarnya berapa? Dibayarnya berapa? 12 juta. 12 juta. Oke, dibayar 12 juta. Betul. Nah, ini ada yang Juni 2022 enggak? Iya aja, Pak. Lewat tahun kan? Iya. Nah, lewat tahun. Akuntansi ditutup per 31 Desember. ya, cut off-nya adalah 31 Desember, betul. Sehingga yang menjadi catatan atau yang akan dilaporkan sebagai beban adalah hanya yang sampai dengan 2021. Yang 2022 tidak dilaporkan. Dilaporkan nanti dalam bentuk dibayar di muka. Nah, saya lihat gini. Ini kan kalau bisa kita pisah adalah Juli 2021 sampai dengan Desember 2021. Berapa bulan ini? 6 bulan. Oke. Terus selanjutnya adalah Januari sampai dengan Juni 2022 sama dengan Januari 2022 sampai Juni 2022. Berapa bulan? 6. 6 bulan. Nah, sama halnya seperti ini kan. Kita bayar sewa selama 12 bulan dari bulan Juli sampai dengan Juni 2022 sebesar 12 juta. Tetapi yang nanti akan menjadi laporan atau digunakan sebagai dasar pembebanan selama tahun 2021, apakah ini semua dibebankan atau hanya yang 2021? Hanya 2021. Oke, hanya 2021. Tahun 2021. Cara membebankannya bagaimana? Nah, kita lihat 12 juta ini kita bagi selama 12 bulan. Sama dengan 12 juta dibagi sama dengan 12 juta dibagi dengan 12 bulan. Ketemu per bulannya adalah 1 juta. Sehingga beban persediaan untuk bulan tahun 2021 adalah hanya sebesar 6 bulan kali 1 juta. Hanya 6 juta. Sisanya apa? Ini adalah beban selama beban sewa tahun 2021. Kemudian sisanya berapa? 6 bulan. 6 bulan sama dengan 6 kali 1 juta. Ini harusnya haknya tahun 2022 apa 21? 2022. Nah, kalau tahun 2022 kita bayarnya 2021, artinya apa? Kita bayar di
Di muka. Betul. Artinya sewa dibayar Di muka. di muka sebesar 6 juta. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Belum masuk jurnal ini, pemahamannya dulu. Kemudian yang kedua, sewa dibayar di muka itu masuk dalam kategori apa di jurnal? Sebagai aset kah, sebagai beban kah, sebagai aset atau sebagai utang atau sebagai modal atau sebagai pendapatan? Ayo. Sewa dibayar di muka itu sebagai apa? Aset. Kenapa Beban. aset? Kenapa aset? Ayo. Mbak siapa ini? Mbak siapa ini yang jawab aset? Halo? Halo, Mbak siapa ini yang jawab aset? Halo? Silakan. Sebagai aset kah, sebagai beban kah, atau sebagai utang, sebagai pendapatan, atau sebagai modal? Ada yang bisa bantu jawab? Pakai logika coba. Beban ya Pak. Beban? Kenapa beban? Coba. Nah, karena ya maupun kita dibayar di 2001 ataupun 2022, yaitu termasuk beban sewa karena kan kita mempunyai tanggungan yang mempunyai beban itu Pak. Jadi maupun di awal Oke. ataupun di Betul. Ye, gini, saya tanggapi. Cut off beban diakui pada saat per 31 Desember ya, Desember. Nah, artinya apa? Beban itu hanya sampai dengan 31 Desember. Lebih dari tahun 31 Desember tidak bisa kita melakukan pembebanan. Artinya itu bukan diakui sebagai beban. Nah, sewa dibayar di muka ini sebagai apa? Sewa dibayar di muka ini sebagai kategori aset. Kenapa? Gini. Bapaknya, masnya kalau misalkan sewa misalkan masnya sewa ya, sewa 12 bulan. Januari sampai dengan sampai Juni 2022, jenengan sudah bayar. Sewa gedung misal, sewa ruko. Rukonya itu punya jenengan atau enggak? ya berarti sudah milik, maksudnya sudah milik saya gitu Pak. Bukan milik, tapi dikuasai oleh penyewa, gitu ya. Iya. Nah, Iya. maksudnya itu bukan milik, tapi dikuasai, aset itu dikuasai. Artinya saat Anda sudah menyewa sebesar 12 juta, maka pada tahun 2021 itu Anda sudah membebankan karena sudah memakai. Karena Anda sudah pakai ruko itu. Kan sudah pakai tuh rukonya, karena laporan keuangan ini kan diterbitkan 31 Desember. Maka Juli 2021 sampai Desember 2021 hak penguasaannya jenengan sudah dipakai, digunakan apa belum? Ya sudah dong. Sudah. Nah, makanya kalau sudah itu menjadi beban. Sudah digunakan, sudah dikonsumsi, sudah dipakai. Tapi kalau itu dibayar di muka, terus Januari sampai dengan Juni tahun berikutnya 2022, Anda sudah menggunakan apa belum? Ya Belum. Tapi Anda sudah menguasai belum? Ya sudah dong. Sudah. Nah, kalau sudah artinya itu sebagai aset. Karena ruko yang Anda sewa sudah bayar dulu, boleh enggak dipakai oleh pemiliknya yang dulu? Oh iya, enggak Pak, enggak boleh Pak. Nah, itulah maksudnya kategorinya adalah ini sebagai kategori
Aset. Oh, gitu Aset. Pak. Oh, makasih Pak, makasih. Gitu ya. Nah, kalau yang ini 2022, oke. Sekarang jurnalnya, karena kita tadi sudah membahas terkait dengan seperti logika ini, maka jurnal penyesuaiannya. Oke, kita lihat. Dari transaksi beban sewa 12 juta, ya, sebenarnya yang menjadi beban tahun 2021 itu hanya berapa? Nah, 6 juta, Pak. betul 6 juta. 6 juta. Artinya apa? Bebannya berkurang atau bertambah? Berkurang. Bertambah. Bertambah. Berkurang. Berkurang. Kalau bertambah jadi 12 juta tambah 6 juta. Beban sewa yang tadinya itu kita 12 juta kan berkurang hanya 6 juta karena kita pakai hanya 6 juta. Mohon dipahami dulu. Beban sewa yang tadinya 12 juta ternyata di akhir tahun yang kita pakai, kita gunakan hanya 6 juta. Artinya beban sewanya berkurang atau bertambah? Kurang. Berkurang sebesar 6 juta. 6 juta. Beban sewa berkurang masuk di kredit. Beban sewa berkurang masuk kredit. Beban sewa berkurang masuk di kredit sebesar 6 juta. 6 juta, betul. 6 juta. Lawannya apa? Lawannya apa? Sewa dibayar di muka. Betul. Lawannya kan artinya dari 12 juta yang kita bayar bulan Juli, yang dijadikan beban itu hanya 6 juta. 6 juta. Sisanya 6 juta diakui sebagai aset, sewa dibayar di muka. Nah, karena ini aset, sewa dibayar di muka, asetnya bertambah apa berkurang? Bertambah. Aset bertambah masuk di debit. Betul. Di debit. Oke, berarti ini adalah sewa dibayar di muka sebesar 6 juta. Oh, ini maaf salah. Juta. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa diikuti ya. Jadi 12 juta itu nanti kita breakdown, kita pisah. Mana sebenarnya yang menjadi haknya tahun 2021 saja dan mana yang sebenarnya itu belum menjadi beban tetapi menjadi aset yang kita kuasai. Gitu ya. Bisa diikuti ya? Bisa, Pak. Oke, alhamdulillah. Bisa, Pak. Oke. Selanjutnya setelah ini masuk ke satu lagi. Ini kurang lebih kalau penyesuaian itu hanya ini. Kemudian satu lagi adalah depresiasi. Nah, kita lihat pembelian alat. Tanggal 1 Januari dibeli alat peralatan mesin misalkan. Peralatan mesin sebesar dibeli peralatan mesin senilai 100 juta. Sekarang jurnalnya apa? Secara tunai ya. Secara tunai. Secara kredit aja, secara kredit. Silakan, jurnalnya apa? Peralatan bertambah. Peralatan bertambah masuk di Debit. peralatan bertambah masuk di
EBIT ya, EBIT. karena peralatan Iya. bagian dari aset. Aset. Peralatan bertambah sebesar 100 juta. 100 juta. Oke. Kemudian lawannya dibayar secara kredit. Lawannya apa? Hutang. Utang bertambah masuk di Utang bertambah. masuk di Tapi di kredit. kredit, betul. Kredit. Utang bertambah masuk di kredit sebesar 100 juta. Oke. Nah, ini peralatan mesin. Betul. Kemudian tanggal 31 Desember diketahui bahwa peralatan mesin mempunyai umur ekonomis 5 tahun dan tanpa nilai residu. Tahu nilai residu? Pengurangan Pak. Nilai residu itu nilai sisa. Nilai sisa. Contohnya gini, kita beli mobil ya, kita beli mobil harganya 150 juta lah. Mobil 50 juta. Kemudian umur ekonomisnya 5 tahun. Kemudian nilai residu itu adalah nilai yang ada nilai setelah 5 tahun. Misalkan tersisa adalah 10 juta. Jadi artinya pada saat mobil ini nanti usianya 5 tahun, mobil ini masih bisa laku atau dijual sebesar nilai 10 juta. Atau rongsokannya itu masih bisa laku nilainya 10 juta. Nah, bagaimana menyusutkannya? Menyusutkan peralatan mesin. Kalau dengan menggunakan prinsip metode garis lurus, artinya gini, sama dengan nilai barangnya sama dengan nilai barangnya berapa? Nilai peralatan mesinnya? Nilai pembelian peralatan mesin dibagi umur ekonomis. Nah, nilai pembelian peralatan mesin ini dikurangi nilai residu. Nilai residu. Kalau ada, kalau tidak ada berarti 0. Nah, berarti berapa? Ini untuk menghitung beban. Berapa berarti? Diketahui nilai pembelian peralatan mesinnya berapa? 100 juta. sama dengan 100 juta. Dikurangi nilai residunya berapa? 0 dibagi berapa? Umur ekonomisnya? 5 tahun. 5 tahun. Nah, jadi nilainya adalah kok 100 juta. Bentar, dibagi berapa? Salah pokoknya, bentar. Hmm, 20 juta. Inilah yang dimaksud dengan beban penyusutan peralatan. Jadi definisi beban penyusutan peralatan adalah nilai yang menjadi pengurangan peralatan mesin atas kurangnya atau rusaknya fungsi atas peralatan mesin tersebut. Nah, kita lihat peralatan mesin kita beli 100 juta di awal. Kira-kira
di usia nanti 5 tahun ke depan, apakah fungsi masih seperti baru atau ada penurunan nilai-nilai fungsi? Ada, Pak. Ada kan? Entah rusak dan sebagainya. Kayak kita beli mobil. Mobil kita beli baru, maka di awal tahun pertama pasti jarang ada kerusakan. Nilai mobil itu, fungsi mobil itu atau optimalisasi mobil itu bisa 100%. Tapi pada tahun kedua, apakah performance mobil itu akan tetap 100%? Karena telah dipakai. Tidak, Pak. Akan berkurang. Nah, Tidak. berkurang itu adalah beban penyusutan peralatan atau untuk membebankan penurunan atas performan alat ataupun mesin. Jadi ini. Nah, akuntansi sudah membagi itu supaya apa? Harapannya nanti pada saat kalau ini per tahun nanti kita bebankan per tahun. Ini kan kita bebankan per tahun ya. Nah, setelah 5 tahun berarti bebannya ada berapa? 100 juta. 100 juta. 100. Artinya setelah 100 tahun karena kita sudah mengurangi beban, membebankan, maka pada tahun ke-6 harapannya kita bisa beli peralatan dan mesin yang baru. Jadi tujuannya itu. Jadi performan atas alat yang digunakan oleh perusahaan itu akan selalu optimal dan juga akan mengikuti perkembangan yang ada di lapangan. Contoh misalkan dibeli mesin atau mobil. Mobil Avanza tahun ini, tahun 2020, dulu 2015. Tahun 2015 harganya mungkin 180 juta. Tahun 2020 harganya berapa sekarang? Ayo. Misalkan harganya sekarang adalah hanya 100 juta. Artinya ada pengurangan berapa, Bapak? 80 juta. 100 juta itu artinya mobil itu masih bisa dijual sebesar 100 juta. Itu artinya sebagai nilai residu. Sehingga kalau misalkan Bapaknya ingin nanti di tahun 2020 ingin membeli mobil Avanza baru, yang model baru, maka sejak tahun 2015 sudah dibebankan per tahun 20 juta. 20 juta ya selama 5 tahun. Selama 5 tahun, 80 bagi 5 berapa ya? Bentar. 80 dibagi 5. 16. Jadi per tahun Bapak sudah menyusutkan nilai mobil Avanza tersebut sebesar 16 juta. Sehingga nanti pada saat tahun 2020 maka nilai buku dari Avanza tersebut hanya tinggal 100. Nah, 100 Bapak bisa jual Avanza itu dengan harga pasar misalkan 100 juta. Kemudian Bapak bisa melakukan pembelian Avanza model baru. Rugi enggak? Enggak. Karena apa? Karena tiap tahun sudah ditabung sebesar 16 juta. 16 juta selama 5 tahun sama dengan 80 juta. Jadi nilai bukunya bisa 0. Masih bingung enggak? Masih, Pak. Masih. Tak jelaskan lagi. Saya pakai contoh ini gini. Kita beli motor ya, beli motor. Harganya 20 juta. 20 juta ya. Umur ekonomis motor sama dengan 5 tahun. Nilai residu 0. Saat kita beli tahun pertama, tahun ke-1, nilainya berapa? 20
nilai tahun pertama berapa nilainya? 20 juta. 20 juta. Betul. 20 juta kan kita beli pertama kan 20 juta ya. Ya. Nah, tahun pertama karena kita belinya dari Januari, maka beban digunakan beban penyusutan. Beban penyusutan tahun pertama, tahun kedua, tak tulis gini, tahun kedua, tahun keempat, sampai tahun kelima. Nah, tahun pertama kita beli 20 juta. Ya, tahun pertama. Kemudian beban penyusutannya berapa per tahun? Dengan rumus yang tadi, maka nilainya berapa? 4 juta. Juta. Hmm? 4 juta. Ayo, berapa? Kalau dibagi 5 kok, Pak? Ya, betul. Karena umur konus 5. Berarti rumusnya bebannya sama dengan 20 ini juta. dikurangi nilai residunya 0 Nol. ya. Ya, 0. Kemudian dibagi 5. 4 juta. bagi 5 ya. Ketemu 4 juta. Juta. Nah, logikanya gini, 4 juta itu kita bebankan per tahun. Per tahun kita bebankan per tahun. Dari 4 juta ini kita bebankan tahun pertama. Tahun pertama berapa? 4 juta. Tahun kedua berapa? 4 juta terus sampai habis. 4 juta. Nilai barang tersebut berkurang apa enggak? Berkurang. Nah, berkurang berarti tahun pertama ini adalah nilai buku Bapak Ibu. Ini adalah nilai buku. Nilai buku adalah nilai yang ada di neraca saldo. Sama dengan 20 dikurangi 4 juta. Dan seterusnya sampai dengan nilainya pada tahun kelima adalah nilainya sudah 0. Nah, kalau peralatan itu nilainya sudah 0, artinya sudah bisa dihapus buku. Nah, saat sudah dihapus buku pada tahun ke-6, Bapak bisa beli peralatan mesin yang baru. Seperti itulah. Beban ini, kenapa ini dibebankan? Dalam tanda kutip, seolah-olah kalau kita di dalam bisnis itu kan tidak mungkin suatu alat atau suatu aset yang kita miliki tanpa adanya pengurangan fungsi atau pengurangan performa, kecuali tanah. Gedung kita bangun pertama 10 miliar. Tahun ke-10 apakah nilai gedung itu akan tetap 10 miliar? Naik. Tidak, malah rusak Pak. Kalau gedung malah rusak, harganya naik. Tapi pencatatan di buku itu kan tiap tahun pasti akan ada penurunan. Kenapa? Karena gedung itu akan lapuk, kemudian akan kropos dan sebagainya. Kalau secara harga jual memang ada potensi untuk naik. Tetapi secara nilai buku, logika buku, gedung itu saat dibangun pertama dengan nanti pada kondisi 5 tahun ke depan, performanya akan berbeda, berkurang atau bertambah? Berkurang. Nah, logikanya seperti itu. Nah, pengurangan itu dibebankan setiap tahun sehingga apa? Mengurangi pendapatan. Artinya apa? Artinya pada saat kita misalkan pendapatan setahun pertama itu adalah 100 juta. Pendapatan tahun pertama itu adalah 100 juta. Ini pendapatan. Ini misalkan pendapatan neto ya, pendapatan bersih lah, sudah dikurangi biaya gaji dan sebagainya, tetapi belum dikurangi beban penyusutan. Pertanyaannya adalah, apakah ini itu menjadi pendapatan murni untuk kita yang bisa kita pakai secara langsung? Tidak, Pak. Jadi gini, pendapatan neto ini asumsi ini belum termasuk beban penyusutan. Nah, saat kita masukkan beban penyusutan
per tahun, beban penyusutan per tahun nilainya adalah 5 juta, 4 juta, misalkan beban penyusutannya 4 juta, maka pendapatan kita hanya berkurang berapa? Pendapatan 96. Nah, pendapatan brutto 96, pendapatan netonya adalah 96. Nah, 96 juta ini bisa kita gunakan untuk investasi, untuk belanja dan sebagainya, bisa enggak? Bisa. Bisa. Ini 96 ya. 96. Sekarang kita bandingkan, dibandingkan jika kita tidak menyusutkan. Pendapatan sekian, 100 juta. Kemudian beban penyusutannya 0. Pendapatan itu 100 juta. Ini bisa kita pakai enggak? Bisa ya? Kan bisa untuk investasi. Lebih besar kan? Iya, lebih besar. Lebih besar. Tapi pada nanti tahun kelima, Bapak Ibu akan mengalami kayak gini. 100 dikurangi 20 juta. Akumulasinya langsung. Sehingga tersisa 80 juta. Seperti ini. Jadi mau disusutkan per tahun itu supaya apa? Supaya bebannya itu lebih merata tiap tahun. Karena apa? Karena peralatan itu sudah dipakai selama setahun. Jadi tidak bisa kita menggunakan konsep pendapatan itu utuh total, kemudian beban penyusutan itu diakui di akhir tahun semua, tidak bisa. Karena peralatan mesin itu digunakan setahun, 2 tahun, 3 tahun kan tetap digunakan. Dalam tahun pertama perusahaan operasional, alat itu digunakan enggak? Pakai. Gunakan. Nah, tahun kedua dipakai, tahun ketiga dipakai, tahun keempat dipakai, tahun kelima dipakai. Tidak bisa kita hanya membebankan nanti tahun pertama ini dipakai tapi enggak kita bebankan. Tapi kita bebankan di akhir saja semuanya jadi 20 juta. Langsung 20 juta. Tidak bisa. Karena apa? Karena tiap tahun peralatan mesin itu kita pakai, kita konsumsi, kita gunakan. Sehingga perlu adanya penyusutan supaya apa? Supaya apa yang kita pakai bisa dibebankan setiap tahun. Dalam tanda kutip contohnya seperti kita sewa. Makanya perusahaan-perusahaan sekarang daripada dia pakai beli baru, mending dia sewa. Karena bebas pemeliharaan, bebas ganti oli, bebas macam-macam, dia langsung pakai sehingga bisa menggunakan beban sewa saja, tidak perlu pakai beban penyusutan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan jelas lah. Ada? Nah, jurnalnya bagaimana Bapak Ibu? Jurnalnya bagaimana? Jurnal penyesuaiannya bagaimana? Tanggal 31 Desember. Jurnal penyesuaiannya bagaimana? Dari transaksi ini, peralatan mesin sekian, nilai garis lurusnya sekian, bebannya sekian. Jurnalnya bagaimana? Ini saya hide aja, biar nggak ganggu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bisa bantu saya? Jurnalnya bagaimana? Jurnal penyesuaian? Bebannya bertambah apa berkurang? Berapa, Mbak? Berapa? Halo? Enggak ada 2. Bertambah. Betul. Betul, bebannya bertambah. Masuk di Debit. debit. Betul. Bebannya bertambah. Ini beban apa berarti? Beban penyusutan peralatan ya. Beban penyusutan peralatan. Bertambah nilainya berapa?
20 Berapa? 20 juta. Ini per tahun ya. Per tahun sama dengan 20 juta. Beban bertambah masuk di debit. masuk di debit. Oke, berarti 20 juta. Kemudian lawannya apa? Lawannya apa yuk? Lawannya apa? Kalau tadi kita lihat di sini unhide. Beban peralatan, Pak. Oke. Lawannya adalah karena ini nanti akan terakumulasi enggak? Beban-beban ini akan terakumulasi kan? Ya. Nah, lawannya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Sebesar berapa? Juta. 20 juta. Akumulasi itu masuknya apa? Beban, aset, utang, modal atau pendapatan? Aset, Pak. Kenapa aset? Karena peralatan kan masuknya di aset, Pak. Karena peralatan masuknya aset, penyusutan lawannya artinya pengurangan ya, pengurangan di aset ya. Betul. Ini jenengan lihatnya di sininya. Karena aset ini masuknya adalah penyusutan, maka asetnya berkurang. Berkurang masuk di Kredit. kredit. Betul, masuknya di sini. Sehingga jurnalnya adalah beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Sehingga nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau buku besarkan, maka beban penyusutan peralatan dia akan mengurangi aset, akumulasi penyusutan peralatan ini nanti akan punya rekening tersendiri. Namanya akumulasi penyusutan peralatan ada di kolom kredit. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya tunjukkan salah satu jawaban dari teman Bapak Ibu. Ini punyanya Mas Ferdinand. Nah, di Mas Ferdinand ini sudah menjawab seperti ini. Contoh sesuai dengan yang kemarin saya instruksikan adalah seperti ini. Soalnya adalah ini, identifikasinya ini sudah jalan, sudah betul. Kemudian beliau melakukan jurnal umum ini, betul. Melakukan jurnal umum seperti ini. Nah, dari jurnal umum ini, beliau Pak Ferdinand memposting ke buku besar. Nah, posting buku besar dimasukkan masing-masing kayak gini. Kasnya, khusus kas, dimasukkan saldo awal dan sebagainya. Walaupun ini nilainya minus kan, karena ini latihan soal. Kemudian neraca saldonya ini adalah nilai yang terkandung di sini. Ini sudah menggunakan rumus bagus. Jadi buku besarnya untuk kas nilai saldo akhirnya adalah minus 2000 sekian. Kemudian ini dipindah ke neraca saldo. Oke, nah sekarang bagaimana dengan neraca lajur? Nah, neraca lajur adalah seperti ini. Setelah kita membuat jurnal penyesuaian, selanjutnya kita membuat neraca lajur. Hanya memasukkan saja, Pak. Isinya sama. Ini akunnya sama seperti yang tadi di sini neraca lajur.
Nah, isinya sama Bapak Ibu. Jadi ini yang neraca lajur. Kalau di tempat Pak Ferdinand ini kan ada ama akun. Nah, ini neraca saldonya. Debit sama kredit. Nah, neraca saldonya tinggal dimasukkan sini. Neraca saldo akun kas, debitnya berapa, kreditnya berapa. Ada debitnya berapa. Tinggal dimasukkan sini, dipindah ke sini. Kemudian berikutnya penyesuaian. Nah, penyesuaian pun nanti dimasukkan jurnal-jurnal yang tadi kita buat, masukkan di sini. Misalnya beban sewa dibayar di muka, nanti masukkan sini. Digabungkan. Tadinya misalnya tadi awalnya sudah ada saldo beban sewa, berarti nanti kalau beban sewa di awal saldo debit, penyesuaiannya debit, berarti debit ketemu debit maka bertambah. Di sini masuknya kolom debit. Nah, nanti dibuat neraca saldo setelah penyesuaian, penjumlahan antara neraca saldo ditambah dengan penyesuaian. Debit ketemu debit bertambah, debit ketemu kredit, berarti saldonya berkurang di debit. Gitu ya. Nah, setelah ini masuk, yang penting sampai sini dulu. Kalau ini sudah masuk semua, nah Bapak Ibu nanti tinggal memilah di sini. Akun yang ada di dalam rugi laba itu adalah akun pendapatan dan beban. Tinggal dimasukkan akun pendapatan dan beban, masukkan semua di sini. Selain akun pendapatan dan beban, masukkan di kolom neraca. Sudah jadi laporan keuangan. Mudah kan ya? Ada yang mau ditanyakan? Pak, berarti nanti kasus nomor ini tugas lanjutan yang kemarin terus Betul. Ada beberapa yang saya koreksi sedikit ya. Soalnya ya, supaya hasilnya tidak minus, nanti tugasnya sudah sampai dengan neraca ini sudah jadi. Jadi contoh kalau misalkan seperti ini, yang tadi punyanya Pak Ferdinand, kita tinggal tambahkan, yang ini tambahkan kolom-kolomnya, yang ini neraca saldo baru misalkan gini. Tinggal tambahkan debit kredit, dan sebagainya. Yang ini neraca saldo awal, kemudian ini jurnal penyesuaian, kemudian ini neraca saldo setelah penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, NSSD, neraca saldo setelah jurnal penyesuaian, kemudian yang neraca saldo setelah jurnal penyesuaian, kemudian ini neraca saldo setelah jurnal penyesuaian, kemudian yang ini adalah laba rugi. Kemudian nanti bikin lagi di sampingnya adalah neraca. Sampingnya adalah neraca. Laba rugi isinya apa? Isinya selalu di sini adalah pendapatan dan beban. Hanya pendapatan dan beban. Kalau akun laba rugi hanya pendapatan dan beban, ketemu nanti surplus atau defisit. Neraca isinya adalah aset, utang, dan modal. Jadi akun-akun yang ada pendapatan beban semua masukkan laba rugi. Selain itu tidak usah dimasukkan di sini. Masukannya kemana? Aset itu contohnya kas, kemudian perlengkapan, persediaan, utang, modal semua masukannya sini, kolom ini. Nanti akan ketemu laporan laba rugi dan neraca. Gitu. Insya Allah minggu depan nanti kita kelarkan untuk laporan laba rugi, laporan keuangan secara lengkap berdasarkan format yang baku. Seperti itu Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan lebih lanjut? Kalau tidak ada kita cukupkan. Ya Pak, deadline untuk tugas ini? Minggu depan Pak, minggu depan. Oh baik. Minggu depan. Sebenarnya hanya melanjutkan yang kemarin, tinggal ada revisi soal sedikit, nanti bisa menyesuaikan. Ini tampilan yang punyanya Pak Ferdinand bagus, sudah berumus semua. Saya belum mencermati satu persatu dari tugas yang lain. Memang ada beberapa yang belum ada neraca saldonya masih kosong. Ada yang buku besarnya juga sudah ada, tapi jurnal umumnya juga ada yang belum pas. Nanti bisa disesuaikan, dikoreksi betul.
buat tampilannya yang menarik dan menggunakan rumus-rumus. Ini sudah menggunakan rumus, jadi betul seperti ini. Nanti rumus-rumusnya sudah akan menyambung. Pada saat nanti jurnal umum ini berubah, maka secara otomatis ini juga akan berubah. Kenapa sebenarnya saya merevisi soal? Kalau yang sudah menggunakan rumus, ini akan mudah. Dia hanya mengganti saja, misalkan contoh peralatan salon, itu saya ganti hanya 360, saya ganti ini 350. Maka belakangnya tidak akan ada yang tidak ada yang negatif. Neraca saldonya berapa? Ya kan? Kasnya tidak negatif. Sudah otomatis. Paham ya maksud saya ya? Ya Pak, paham. Nah, tujuannya kenapa? Kenapa kemarin saya kasih soal yang nanti pada minggu ini akan saya revisi? Salah satunya apabila Bapak Ibu sudah menggunakan rumus, maka itu akan lebih mudah untuk menggantinya. Tidak perlu mengubah satu persatu. Ini contohnya punya Pak Ferdinand. Saya hanya ubah peralatan mesin yang tadinya negatif. Ini misalkan tadinya negatif. Ini negatif ya. Kenapa negatif? Karena ada pembelian peralatan dalam jumlah yang besar, melebihi jumlah kasnya. Sehingga ini saya ganti kasnya 1.500, beli peralatannya sampai 3.600, jadi tidak mungkin. Nah, saya ganti 360, saya kurangi nolnya 360, maka neraca saldonya, buku besarnya juga pasti akan positif. Kasnya jadi berapa? 502, neraca saldonya 502. Negatif enggak? Enggak kan? Hanya satu kali klik itu mengubah semuanya. Itulah sistem. Oke, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Cukup? Ya Pak. Cukup ya? Oke, kalau cukup saya akhiri dengan mengucap hamdalah semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang kita sharing hari ini bisa manfaat semuanya. Mudah-mudahan saya menjelaskan bisa masuk semua. Kalau ada hal yang belum jelas nanti bisa kita diskusikan pada sesi berikutnya. Demikian, terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.